Nah loh, skandal ijazah Jokowi, Lembaga Digital Forensik Internasional, bakal dilibatkan. SIP ya, Scale Invariant Feature, apa ini? Match percentage 15,38% ya, SIP ya, Scale Invariant Feature Transform. Persentase kecocokannya 15,38%. Padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip, 50% moderate, tetapi kalau di bawah 30% ya itu sangat tidak identik ya. Inilah menggunakan deskriptor SIP. Kita bisa juga bandingkan dengan deskriptor lainnya ya, ini dia 10% ya pakai ORB. Ini ilmiah semua, jadi nggak ada hoax di sini ya. Makanya saya bilang bagi mereka yang tidak setuju dengan pendapat saya, ayo bertemu di UGM tanggal 15 April 2025. Sebelum langkah lebih jauh, apalagi sampai ke panggung internasional, bukti yang ada harus diuji secara ketat untuk memastikan bahwa ada validitas secara akademik. Bukti sejarah, dokumen, foto-foto yang bisa diverifikasi untuk memastikan apakah semua dokumen yang digunakan selama ini itu asli atau palsu. Valid secara forensik, analisis digital terhadap dokumen resmi, tanda tangan, dan metadata jelas menyatakan bahwa ijazah dan skripsi itu palsu. Tidak bisa dipatahkan oleh counter naratif. Dokumen asli, rekaman jejak akademik dari sumber independen. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan, ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Jadi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Sekarang, bagaimana jika upaya hukum mentok di level nasional? Apakah ada wacana, apakah ada kemungkinan, apakah ada peluang untuk membawa kasus ini ke internasional? Maka, kita harus berpikir lembaga digital forensik internasional yang mana yang bisa dilibatkan. Apakah mereka bisa dilibatkan? Bisa. Lembaga mana saja yang kredibel? Ayo kita kupas satu demi satu kemungkinannya. Pertama ada National Center for Media Forensic, NCMF, University of Colorado Denver, US. Lembaga ini spesialis dalam analisis forensik dokumen digital dan metadata, dan sering bekerja sama dengan FBI dan lembaga hukum lainnya, dan bisa melakukan audit terhadap keaslian dokumen digital, analisis metadata, dan kemungkinan pemalsuan. Yang kedua, Berkeley Digital Forensic Laboratory, US. Ini adalah salah satu laboratorium forensik digital terbaik di dunia. Lembaga ini berpengalaman dalam menganalisis manipulasi dokumen digital dan pemalsuan teks. Bisa memverifikasi apakah ada alterasi dalam ijazah atau skripsi yang diduga palsu. Yang ketiga ada lembaga dari Jerman, Dutch Gesellschaft für Digital Forensik. Lembaga independen Jerman ini fokus pada forensik dokumen dan investigasi kriminal digital. Bisa melakukan pemulihan metadata dan analisis keaslian dokumen akademik. Lembaga ini terkenal karena metode ketat dalam investigasi pemalsuan dokumen resmi. Yang berikutnya lagi, ada Digital Forensic and Incident Response, DFIR, SANS Institute Global. Organisasi global ini menyediakan layanan investigasi forensik digital. Lembaga ini bisa mengaudit dokumen digital, email, server university, dan tanda tangan digital. Lembaga ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga investigasi internasional. 5. Ada Digital Forensic Research Lab, DFR Lab, Atlantic Council, US. Fokus pada investigasi disinformasi, manipulasi digital, dan dokumen forensik. Lembaga ini bisa menguji apakah ada penciptaan atau manipulasi bukti dalam dokumen-dokumen akademik seperti terduga ijazah palsu, skripsi palsu. Berikutnya lagi adalah Interpol Digital Forensic Lab Global.
Lembaga Forensik Digital Internasional ini bekerja sama dengan banyak negara. Bisa diminta untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen jika ada indikasi pemalsuan skala internasional. Ini pakai SIP dulu. Nah, 15,38%. ORB 10%. FAST 6,39%. AGAS 6,35%, AKZ 12,53%, BRISK 20,33%. Ini pun maksimum 20% ya, jauh di bawah 30%. 50% saja tidak mencapai ya. Terus kita buat lagi referensinya ketika muda. Ini misalnya. Nah ya, 15,38%. Ya, terus ORB 10%, FAST 3%, AGAS 2,79%, AKZ 12%, BRISK 8,61%. Ya, ini belum menggunakan model AI ya, Artificial Intelligence, Neural Networks, jaringan saraf tiruan. Ini masih berdasarkan pada pencocokan titik-titik kunci pada kedua citra tersebut, dan hasilnya memang dikatakan tidak identik. Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik. Bukan kali pertama, dan bukan pula isu baru. Namun kali ini, narasi yang disampaikan oleh Dr. Tifauzia Tiassouma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa, membawa isu tersebut ke tingkat pembacaan politik yang lebih dalam. Menurut Dr. Tifa, isu ini bukan sekadar rumor atau gosip jalanan. Ini adalah bagian dari permainan kekuasaan kelas tinggi, senjata politik tunda yang sengaja disimpan untuk digunakan di saat yang paling menentukan. Kenapa isu ijazah palsu Jokowi tidak pernah benar-benar dituntaskan? Karena ini bukan isu biasa. Ini senjata politik yang disimpan, kata Dr. Tifa yang tersebar di media sosial. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi telah melalui berbagai fase, gugatan hukum, sorotan media alternatif, debat publik, hingga dukungan dari sebagian kalangan akademisi dan aktivis. Meski demikian, tak satu pun elit politik nasional benar-benar membongkar dan menuntaskan kasus ini. Semua elit diam, tidak ada yang berani buka semuanya. Karena ini permainan catur politik tingkat tinggi, ujar Tifa. Dr. Tifa menilai bahwa isu ini disiapkan sebagai alat tawar politik, khususnya pasca terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang baru. Menurutnya, apabila Presiden Jokowi tetap aktif, cawe-cawe, dalam pemerintahan atau terlihat mendorong skenario kekuasaan untuk Gibran, maka isu ini dapat diledakkan sebagai bentuk tekanan politik. Kalau Jokowi terlalu ikut campur, game over. Soal ijazah palsu akan dibuka terang benderang, katanya. Lebih dari sekadar tudingan, Tifa menyebut ini sebagai bentuk tekanan antar elit. Sebuah perang psikologis dalam medan kekuasaan yang senyap. Jika Presiden Jokowi tidak memiliki perlindungan kuat, maka ia bisa menjadi pion dalam skenario kekuasaan yang lebih besar. Dalam narasi tersebut, Presiden Prabowo dinilai memiliki posisi strategis. Ia bisa saja tidak terlibat langsung, namun memiliki peluang untuk memanfaatkan isu ini sebagai alat kontrol terhadap kubu Jokowi Luhut. Dr. Tifa memetakan skenario kemungkinan jika isu ini menjadi besar dan mendapat pembuktian hukum. Pertama, delegitimasi terhadap Jokowi, yang akan mengguncang warisan politiknya dan menjauhkan loyalis dari lingkaran kekuasaan lamanya. Kedua, Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden dan putra Jokowi, ikut terdampak secara politik bahkan bisa terkena implikasi hukum, ungkapnya. Ketiga, kata Dr. Tifa, Luhut Binsar Panjaitan, tokoh sentral di belakang Jokowi, berpotensi kehilangan pengaruh dan menjadi target berikutnya. Tifa menyebut ada dua kemungkinan faksi yang menghidupkan kembali isu ini. Pertama, kelompok yang ingin menggunakan Jokowi demi kepentingan tertentu dari dalam. Kedua, kelompok yang ingin memastikan Prabowo tetap kuat dan dominan dengan melemahkan posisi Jokowi, paparnya. Jika memang Presiden Prabowo tidak terlibat langsung, Dr. Tifa percaya bahwa mantan Danjen Kopassus itu cukup menunggu. Biarkan opini publik berkembang secara organik. Dan jika saatnya tiba, ia bisa tampil sebagai pemimpin penyelamat dari krisis politik nasional. Apakah ini bagian dari grand strategi Prabowo? Kemungkinan besar iya. Setidaknya beliau sudah tahu permainan ini jauh sebelum publik sadar, ujar Tifa.
Isu ijazah palsu Presiden Jokowi kini bukan hanya soal keabsahan akademik. Ia telah bermetamorfosis menjadi instrumen kekuasaan yang sangat mungkin digunakan untuk mengatur ulang peta politik nasional. Dalam skenario ini, publik hanya melihat permukaannya, sementara di balik layar, elit politik sedang bermain catur dengan langkah yang nyaris tak terlihat.